Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ika Sukmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Molekuler dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai DNA fingerprint dan DNA barcoding. Dengan anggota kelompok yang pertama Yuni Anissa Widianti, yang kedua Ines Melida, dan yang terakhir Nida Hamidah. Memaknai apa itu DNA fingerprint, jadi DNA fingerprint adalah teknik untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil DNA-nya. Jadi prinsip kerjanya adalah DNA fingerprint seperti mencocokkan sidik jari seseorang dengan orang lain. Hanya saja di sini tidak menggunakan sidik jari, tetapi menggunakan DNA individu karena secara DNA seseorang itu unik dan spesifik. Untuk sistematika analisis DNA fingerprint, sejatinya sama dengan metode analisis ilmiah pada umumnya. Hal ini dimulai pada proses pengambilan sampel sampai ke analisis dengan PCR. Nah, DNA yang digunakan ini adalah DNA mitokondria dan DNA inti sel. Ada beberapa tahapan dalam proses DNA fingerprint, antara lain mengambil sampel, kemudian sampel dimasukkan ke mesin PCR, kemudian sampel DNA tersebut dijiplak yang mempunyai urutan basa yang cocok, kemudian di-copy urutan basa tersebut, dan terjadi pola pitati transfer ke membran yang dilakukan pewarnaan, dan yang terakhir adalah finishing dari metode ini, yaitu mencocokkan tipe-tipe DNA fingerprint dengan pemilik sampel jaringan. Baik, kita masuk ke kegunaan dari DNA fingerprinting. Ada beberapa kegunaan. Yang pertama adalah DNA fingerprinting di bidang determinasi garis keturunan, atau biasanya disebut dengan tes maternitas dan tes paternitas, yaitu tes DNA untuk menentukan apakah seorang pria atau wanita adalah orang tua biologis dari seorang anak. Yang kedua adalah DNA fingerprint di bidang kesehatan. Jadi, bayi yang masih dalam kandungan itu bisa dideteksi, misal memiliki kelainan genetik seperti hemofilia, atau sickle cell anemia, atau thalassemia, dan lain-lain, itu dideteksi menggunakan DNA fingerprint. Dan yang ketiga adalah DNA fingerprinting di bidang sains forensik. Hal ini dimaksudkan untuk pada pengambilan sampel DNA antara lain pada darah atau rambut ataupun saliva, itu pada kasus kriminal dapat diisolasi dari sampel bukti, dapat dibandingkan melalui prototipe. Oke, kita masuk ke subbab yang kedua mengenai DNA barcoding. Jadi intinya DNA barcoding ini adalah suatu teknik untuk mengkarakterisasi spesies suatu organisme menggunakan sekuen pendek dari bagian DNA mitokondria, yaitu DNA yang berasal dan diperoleh dari mitokondria. Nah, sejatinya DNA barcoding ini adalah suatu sistem yang dirancang untuk memudahkan identifikasi dan autentifikasi dari makhluk hidup secara tepat dan akurat dengan menggunakan sekuen gen yang pendek dan memang telah memenuhi standarisasinya. Oke, dalam proses pembuatan DNA barcoding ini harus memperhatikan 4 komponen, antara lain spesimen, baik itu fosil, jaringan, benih, dan lain-lain, kemudian laboratorium analisisnya, kemudian database yang digunakan untuk mendesain primer spesifik, dan yang terakhir adalah data analisis. Jadi dengan karakteristik DNA barcoding yang sedemikian rupa, diperoleh beberapa kegunaan dari DNA barcoding tersebut. Yang pertama adalah sebagai perangkat riset bagi ahli taksonomi, baik untuk membantu mengidentifikasi spesies, memperluas pendugaan atau diagnos, dan yang terakhir untuk menguji konsistensi definisi spesies. Yang kedua adalah sebagai perangkat bagi penggunaan taksonomi, yaitu untuk mengidentifikasi spesies, untuk menguji kemurnian dari identitas produk, dan membantu para ahli ekologi. Kegunaan yang ketiga adalah sebagai perangkat penemuan, terutama untuk menandai spesies-spesies baru yang belum terdeskripsi dengan baik. Baik, kemudian bahasan kita yang ketiga yaitu mengenai teknik RFLP, mini satelit, microsatelit, dan RAPD. Yang pertama adalah restriction fragment length polymorphism. Jadi adalah penanda DNA yang pertama kali dan dihasilkan dari perbedaan sekuen nukleotida tanaman yang berbeda. Jadi perbedaan tersebut muncul karena proses mutasi yang terjadi pada suatu waktu dan dideteksi sebagai variasi atau polimorfis pada perbedaan fragmen restriksi. Ada beberapa kekurangan serta kelebihan yang bisa kita temui pada teknik restriction fragment length polymorphism.
Kekurangan yang pertama pada RFLP yaitu yang pertama dibutuhkan DNA dengan kemurnian yang tinggi dan jumlahnya yang banyak. Yang kedua, tidak mungkin dilakukan otomatisasi. Yang ketiga, sedikit lokus yang terdeteksi. Dan yang keempat, yaitu memerlukan pustaka proof yang sesuai. Selain itu, juga dibutuhkan waktu yang banyak dan biaya yang besar juga. Selain kekurangan, ada beberapa kelebihan pada penerapan marker RFLP. Yang pertama, menduga hubungan kekerabatan. Yang kedua, menduga ada tidaknya variasi genetik dari koleksi Plananutfah. Yang ketiga, yaitu memonitor proses seleksi. Yang keempat, memilih dan memilah komponen genetik dari suatu karakter kuantitatif. Yang kelima, menganalisis gen yang berasal dari proses transformasi genetik. Yang keenam, bersifat kodominan. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan untuk membedakan yang tinggi pada tingkat spesies dan populasi. Oke, kita masuk ke tahapan dari RFLP. Jadi yang pertama adalah isolasi DNA, yaitu langkah awal yang memang harus dikerjakan dalam rekayasa genetik sebelum melangkah ke proses selanjutnya. Tahapan yang pertama yaitu pelisisan atau proses perusakan dari membran dan dinding sel pada tahap dari awal isolasi yang tujuannya memang untuk mengeluarkan isi dari sel. Tahap yang kedua yaitu tahap sentrifugasi, yaitu memisahkan substansi berdasarkan berat. Tahap yang ketiga yaitu ekstraksi, yang tujuannya untuk mendapatkan ekstrak nukleus dari sel. Tahap yang keempat yaitu tahap purifikasi, yang tujuannya untuk membersihkan nukleus sel dari kontaminan, misalnya pada senyawa sekunder dan polisakarida, RNA, dan juga protein. Kemudian tahap yang kelima yaitu sentrifugasi, yang fungsinya untuk memisahkan senyawa DNA dari campuran material. Dan tahap yang terakhir yaitu tahapan presipitasi, yang tujuannya untuk mengendapkan protein. Oke, kemudian kita akan mempelajari mengenai mini satelit. Jadi, mini satelit ini biasa kita kenal sebagai saluran DNA yang memang berulang, di mana motif DNA tertentu biasanya diulang 5-50 kali. Nah, struktur dari mini satelit ini terdiri dari motif berulang, umumnya kaya dari G dan C, dan panjangnya berkisar antara 10 hingga 100 pasangan basah. Fungsi dari mini satelit ini sendiri yaitu untuk mengatur ekspresi gen, misalnya pada tingkat transkripsi, kemudian splicing alternatif, atau kontrol jejak. Dan yang kedua yaitu untuk melindungi ujung kromosom dari kerusakan. Kemudian ada microsatelit. Jadi microsatelit yaitu sekuen DNA yang memang berulang, di mana satu motif ini mengandung dari 1-6 pasang basa yang memang diulang secara tandem dalam sejumlah waktu. Jadi microsatelit ini memiliki 3 karakteristik, yaitu tingkat polimorfisme yang tinggi, kemudian bersifat kodominan, dan yang ketiga yaitu diwariskan mengikuti hukum Mendel. Nah, microsatelit ini biasanya diaplikasikan untuk yang pertama, identifikasi forensik, yang kedua, diagnosis dan identifikasi penyakit, dan yang terakhir adalah studi populasi genetik. Oke, bahasan yang terakhir mengenai RAPD atau Random Amplified Polymorphic DNA. Oke, jadi RAPD adalah suatu teknik yang menggunakan sekuen primer pendek untuk mengamplifikasi sekuen-sekuen DNA secara acak. Jadi panjang primer yang digunakan ini biasanya 10 basa. Ada beberapa keuntungan yang dapat kita temukan pada penanda RAPD, yaitu yang pertama, secara teknik memang jauh lebih sederhana dan cepat dalam pengujiannya. Kemudian tidak memerlukan informasi sekuen DNA, kemudian jumlah sampel DNA yang dibutuhkan pun sedikit, primer yang tersedia juga komersial dan tidak menggunakan senyawa radioaktif. Aplikasi dari RAPD ini juga untuk pengidentifikasian dari polimorfis DNA yang digunakan sebagai penanda genetik untuk membedakan mana populasi dan untuk menentukan hubungan kekerabatan pada bermacam-macam tanaman dan spesies serangga. Baiklah Bu Ika dan teman-teman, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan sebelumnya saya mewakili teman-teman dari kelompok 12 memohon maaf apabila masih ada kesalahan kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.